Ya, selamat sore Bapak Ibu. Ketemu lagi dengan saya di channel saya. Saya ada informasi baru bagaimana mengupload dokumen yang baik dan benar. Oke. Sebelum Bapak Ibu mulai melihat caranya, jangan lupa Bapak Ibu komen, like, dan subscribe channel saya supaya channel saya berkembang, biar saya memberikan tips-tips agar bisa lolos, karena selama ini sudah 2 orang teman saya lolos dalam STR, pembuatan STR yang dipandu oleh saya. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama Bapak Ibu, sebelum Anda masuk ke Hakli or ID, Bapak Ibu terlebih dahulu punya dokumen-dokumen yang siap dikecilkan, nggih. Nggih. Jadi saya sudah punya beberapa dokumen. Monef Pamsimas, UKK, IS Sekolah, TTU. Tadinya PDF, setelah foto saya PDF-kan karena kan sama saja fotonya itu bentuknya bentuk scan, jadi terlihat jelas. Nanti di PDF-kan, setelah PDF-kan kan ini apa namanya? Terlihat di sini apa ya? Ukurannya sangat besar. Ada yang 800 KB, ada yang 900 KB. Bapak Ibu jangan lupa setelah ini masih besar, jangan lupa kita ke kompres PDF. Fungsinya kompres PDF itu dari dokumen yang tadinya 679 KB menjadi 125 KB. Supaya apa? Supaya dokumen itu bisa masuk ke aplikasi Hakli or ID. Yang benar itu adalah dari foto di PDF-kan lalu dikompres. Jangan dari foto dikompres dulu di PDF-kan. Nanti kualitasnya lebih jelek. Nah, ini ikutin alurnya aja Bapak Ibu. Ya, setelah dokumennya sudah, kita masuk ke akun kita masing-masing. Jangan lupa ingat ID dan passwordnya. Kita login. Yeah. Nah, kita login seperti ini, nggih. Private area di sini kayak gini. Kita ke bagian P2KB. Setelah di P2KB, jangan lupa ke borang pengisian. Nggih, jangan pernah skip video ini nggih Bapak Ibu, karena kalau skip Anda nanti tidak tahu langkah-langkahnya yang baik dan benar. Setelah ke sini, kita tadi kan ada 4 dokumen yang mau kita upload. Ya. Pertama-tama kita mau upload dokumen IS sekolah atau IS sekolah dan TVU. Sekarang TVU ya. Pas dulu itu masih ada TTU. Kita masuk ke pengawas kualitas media lingkungan. Nah, jangan lupa untuk setiap kegiatan hanya boleh diupload 1 kali dalam 1 tahun. Jadi kalau TTU dalam 1 tahun ada TTU
7 atau 8 atau TVU 7 atau 8, kita hanya upload satu. Setelah itu di tahun berikutnya boleh diupload lagi karena sudah tahun berbeda. Dan itu berlaku juga untuk kegiatan yang lain. Di poin A juga seperti itu. Ini kan saya memberitahu langkah poin B. Kalau di poin A itu tidak boleh seminarnya sama dalam 1 tahun, itu harus berbeda. Nah, karena di poin B kita harus membutuhkan 30 SKP. Kalau bisa Bapak Ibu upload dengan sebagai ketua tim. Nah, tadi kita ingin upload IS sekolah. Nah, IS sekolah, kita lihat tanggal IS sekolahnya itu kapan. Nah, IS sekolahnya saya waktu itu tahun 19 April tanggal 9. Nah, di sini kita sudah lihat bahwa saya itu sebagai ketua. Kalau ketua, klik ketua, kalau anggota, anggota. Tapi usahakan dokumen yang Bapak Ibu upload adalah ketua tim, karena poin lebih besar dan nanti hanya nguploadnya tidak terlalu banyak. Nanti kalau yang dibutuhkan dalam poin B, dalam poin B adalah 30 SKP. Nah, kalau jadi ketua kan nilainya 3. Berarti kita hanya perlu ngupload 30 kita tidak salah. Jadi kita hanya perlu ngupload 10 lembar kegiatan yang menjadikan kita ketua tim. 10 kali 3 jadinya 30 SKP. Setelah itu simpan. Nah, di sini terlihat data sukses IS sekolah sukses, nilai yang SKP adalah 3. Nah, kita lanjut ketua tim, lanjut yang kedua. Karena saya lihat TTU, karena tadi saya sudah lihat dulu ya. Nah, ini kita upload tanggal 4 April 2019. Nah, kita ketua tim TTU survei simpan. Oke. Simpan sudah. Kita kembali ke borang pengisian. Kita ke borang pengisian. Kita lanjut pilih poin kita. Tadi kegiatan kita ada yang di poin B, ada yang di poin C. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, sebelum dokumennya diupload, sesuaikan dengan poinnya. Seperti pemantauan kualitas media lingkungan. Lah, kegiatan Ibu selama itu di rumah sakit atau puskesmas atau di perusahaan, adakah ada media lingkungan? Nah, jadi disesuaikan ya. Untuk pengendalian vektor ini kebanyakan di KKP, di kapal. Ini banyak nih. Pasti ada surat tugasnya. Untuk pengawasan terhadap limbah cair ini bisa di rumah sakit
ataupun di perusahaan. Penugasan khusus, tugas organisasi kalau punya diupload saja. Nah, dilihat sebagai apa di situ, sebagai tim, anggota atau lain-lain. Nah, sekarang saya mau ngupload poin C. Nah, kemarin yang dimaksud poin C ini pengabdian masyarakat dengan nilai SKP global selama 5 tahun hanya 7,5. Tadi kemarin saya sudah punya 6, saya kurang 1,5, tapi karena saya di sini sebagai ketua tim, kegiatannya saya adalah pendampingan ketua tim. PDF-nya di sini saya Monef Pamsimas, ntar dulu. Monef Pamsimas itu pembimbing, pendampingan pembimbing. Pendampingan saja, karena kita tidak hanya sebagai pendamping saja untuk melanjutkan kegiatan di desa untuk Pamsimasnya. Nah, kita harus tahu tempat kegiatan, tanggalnya kapan, kita harus diisi nama kegiatannya apa. Ya, kita tulis Monef Desa Pamsimas, tempat kegiatan di wilayah UPTD Puskesmas Blora, Puskesmas Bogorejo. Nah, setelah itu kita pilih dokumen bukti, karena saya tadi sudah ngupload, jadi tidak perlu upload lagi. Tanggal mulai kegiatan itu kita tanggal 11 April tahun 2019. Selesainya itu 11 April 2019. Nggih. Simpan. Ya, karena sedang wer-wer, ini kayaknya internetnya sedang agak lama. Sini itu udah ada biru-birunya, sangat berjalan pelan-pelan. Ini sini birunya berjalan pelan-pelan, tunggu saja sampai selesai. Kalau enggak mau jalan lagi, kita pencet lagi kedua kalinya. Ya, sukses berhasil diupload. Nilai SKP yang diperoleh adalah 3. Kita lanjut satu lagi, yaitu UKK, Unit Kesehatan Kerja, upaya kesehatan kerja atau unit, tempat di wilayah Puskesmas Bogorejo. Pendampingan, bukan pembinaan. Kita pembinaan sebagai ketua. Kita upload dokumen UKK-nya. Dokumen UKK kita upload.
Kita tanggal April 16 2019. Jadi selama 1 hari, maksudnya kegiatan ini 1 hari saja. Oke. Jadi kalau sudah ngupload ini di tahun 2019, ada kegiatan lagi kayak gini, kita tidak ngupload lagi, harus upload lagi di tahun depan, tapi dengan tahun yang berbeda. Kegiatannya ada SPJ-nya tanggal, jadi kayak ini, Januari tahun 2020. Nah, dokumennya juga Januari 2020. Kita simpan. Nah, oke. Kita simpan. Yuk. Alhamdulillah sudah 4 dokumen saya upload. Nanti Bapak Ibu bisa berusaha mencari sesuai dengan tempat-tempatnya. Oke. Nah, di sini saya akan memberitahu juga salah satu langkah buku. Kita masuk ke bulog. Nah, di sini kita akan lihat. Nah, nggak ada. Kita lihat-lihat saja. Nah, diingat kembali untuk penguploadan dokumen itu harus ukurannya kecil, di bawah 300. Oke. Sudah, kita lihat-lihat ke sini, kita lanjut ke dashboard. Ya, dashboard. Nah, ini di sini kita bisa lihat kegiatan kita yang sudah diverifikasi oleh tim P2KB Kabupaten. Nah, poin A saya baru diverifikasi dan mendapatkan hasil 6 SKP, dan poin B baru 2 SKP, poin C baru 2 SKP. Dan ini sebelah kiri ini pencicilan atau langkah-langkahnya. Jadi selama setahun kita boleh nyicil 1,5, profesional 6, pengabdian masyarakat 1,5. Entar kalau di total dari 2017 sampai 2022 punya saya ini yang di atas ini 2017 sampai 2022. Nah, harus bisa sampai 7,5, 30, 7,5. Karena di poin D sama E ini ada keringanan, nanti Bapak Ibu harus memperbanyak di poin profesional agar poin maksimalnya adalah poin minimalnya adalah 50 SKP. Ini total saya kan baru 10 SKP, masih kurang banyak. Seperti itu. Nah, setelah ini ya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mendapatkan semua poin ini, semua poin ini udah terpenuhi, mendapatkan 50 lebih atau mendapatkan lebih dari 50 lah. Kita ke private area. Di sini Bapak Ibu langsung ke P2KB, masuk ke rangkuman penilaian P2KB. Nah, pilih periode STRR yang tercatat. Nah, ini selama 5 tahun. Nah, ini
Jangan lupa ininya dicentang semua. Fungsinya apa? Biar di pusat dibaca. Dari pusat membaca. Oh, dalam semester dalam 1 tahun 2017 sampai 2018 baru poin A baru mendapatkan 2. Jadi kita ajukan ke pusat biar mendapatkan surat rekomendasi. Kita simpan, tadinya warnanya kuning, kita simpan jadi hijau. Nanti sini kalau di ACC sama ininya di ACC sama pusat nanti hijau semua, karena saya nilainya masih kurang, belum di ACC pusat. Oke. Nah, itu sedikit langkah-langkah kegiatan penguploadan dokumen yang baik dan benar. Oke, Bapak Ibu, jangan lupa like dan subscribe channel saya supaya saya akan mengupload kendala-kendala Bapak Ibu apabila ada masalah dalam penguploadan, registrasi, atau salah VA. VA itu adalah virtual account pembayaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.